Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua Yayasan Tiara Aksara, yang terhormat Kepala SD, SMP, SMK Tiara Aksara, yang terhormat Dewan Guru yang ada di Yayasan Tiara Aksara, beserta peserta didik SD, SMP, SMK yang Bapak banggakan. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan kegiatan kita walaupun di masa pandemik ini. Kita semua bisa melaksanakan kegiatan yang ada di Yayasan Tiara Aksara. Salawat wassalam mari kita sama-sama haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita umat kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti lahir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kajian Bapak akan menyampaikan yaitu jadikan sabar dan sholat sebagai penolong hidup. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apabila kita telah berusaha dengan maksimal tetapi hasilnya kurang memuaskan dan menggembirakan, maka kita harus sabar, karena sabar sebagai senjata kita dan sholat sebagai sarana yang ampuh untuk memecahkan dan mencairkan masalah dan problema dalam hidup ini. Karena dalam sholat ada doa yang disampaikan manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun badara ila shalah. Apabila Nabi menghadapi suatu masalah yang sulit, lalu beliau segera mengerjakan sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu idza sa'altumullahu fas'aluhu wa antum muqinuna bil izabati fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhakhrin qalbin ghafil. Rawi Ahmad. Wahai manusia, apabila kamu minta kepada Allah, mintalah kepadanya, dan hati kalian harus yakin bahwa doa kalian akan diperkenankan Allah, karena Allah tidak akan mengabulkan bagi hamba-hambanya yang berdoa dengan hati yang lalai. Jadi kalau kita berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala itu dengan hati yang ikhlas, harus yakin kepada Allah, doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada setiap hari, setiap waktu sholat kita berdoa, tetapi kalau kita belum dijabah, bukan doa kita yang belum dijabah, tapi mungkin hati kita, hatinya yang masih ada kelalaian. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, hati yakin. Jangan sampai kita berdoa dengan ada hati yang belum hati yang ikhlas. Ada beberapa contoh manusia yang punya masalah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, maka cair masalah yang sedang dihadapinya dan dijalaninya. Yang pertama ada Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika dia dibakar oleh siapa? Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud karena beliau sudah membakar atau sudah menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim lalu dipanggil oleh Raja Namrud. Diapain oleh Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim dibakar, mentok usahanya, lalu dia mengadu kepada Allah melalui sebuah doa, maka cair masalahnya dan Allah menolong kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sesudah membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, alhamdulillah doa Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang panas, tetapi sesudah apinya habis, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, malah terbalik merasakan kegigilan. Itulah Nabi Ibrahim yang sedang diuji oleh Allah. Kemudian dia berdoa kepada Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabul doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dia mentok di tepi laut, lalu dia berdoa dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan solusinya, jalan keluarnya, dan sekaligus pemecahannya masalah yang sedang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan mengetuk tongkatnya ke pinggir laut, maka laut menjadi jalan yang lurus. Itulah para nabi. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Nabi siapa? Oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa mempunyai tongkat yang luar biasa, tongkatnya bisa membelah lautan. Akhirnya Nabi Musa bisa melewatinya lautan itu. Akhirnya Fir'aun tidak mengejar lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mentok masalahnya ketika dia di mana? Berada dalam perut ikan. Lalu dia berdoa dan merapat kepada Allah Subhanahu dengan doa Ismul Azam yang dia baca, maka carilah masalahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh kita amalkan setiap hari. Kalau kita mungkin bukan dimakan oleh ikan laut, dimakan oleh masalah-masalah yang ada sekarang ini. Karena hidup kita ada perbedaan. Zaman Nabi Yunus beda di zamannya, di zaman sekarang. Kalau kita punya masalah, maka boleh dibaca dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah Nabi Yunus ketika dia punya masalah membaca doa itu, akhirnya alhamdulillah Nabi Yunus selamat dari perut ikan yang di laut itu. Yang keempat adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam ketika dia menderita sakit selama berapa tahun? 18 tahun. Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah, penyakitnya semua seluruh badannya sampai berkoreng-korengan selama 18 tahun. Lalu bagaimana Nabi Ayub? Tapi dia selalu berdoa. Sampai ke keliling berobat, sampai kemana-mana. Lalu dia berdoa dan merapat kepada Allah. Maka cair masalahnya dan Allah sembuhkan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu mari kita semua, sekarang ini kita masih ada ujian Allah, yaitu di masa pandemi sampai 6 bulan kita diberikan ujian oleh Allah, musibah oleh Allah. Maka mari kita berdoa kepada Subhanahu, semoga pandemik pada tahun ini Allah angkat sehingga kita bisa menjauh dari kita, agar kita bisa hidup di dunia ini bisa dengan tenang dan selamat. Karena Nabi Ayub pun sampai 18 tahun beliau diberikan penyakit oleh Allah, tetap dia berdoa. Maka oleh itu mari kita dari mulai orang tua, pimpinan kita, seluruh para pejabat, para kiai untuk berdoa bersama-sama memperbanyak dzikir kepada Allah agar penyakit Allah turunkan pada tahun ini, yaitu pandemik ini, Allah angkat supaya cepat oleh kita bersama-sama berdoa kepada Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima,
Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Beliau dibenci, dicaci, bahkan akan dibunuh. Lalu beliau berdoa dan merapat kepada Allah. Maka Allah memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Nabi dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kita diulur oleh Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menyampaikannya lagi, yaitu untuk mengajak. Dakwah itu mengajak. Kita mengajak kepada orang lain terus menerus, jangan sampai kita putus harapan untuk mengajak dalam kebaikan. Kita mengajak saudara kita, mengajak teman kita untuk melaksanakan ibadah, tetapi kalau teman kita masih belum mau melaksanakan ibadah, tapi kita jangan kapok, jangan putus harapan terus menerus. Kenapa? Nabi Muhammad SAW banyak ujian-ujiannya selama dia berdakwah di kota Mekah. Akhirnya dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram idal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linirahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Itulah yang selama berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak cacian dan banyak ejekan, tapi terus menerus Nabi berdoa, alhamdulillah beliau berhasil mengajak para umat-umatnya untuk dalam kebaikan. Kemudian yang keenam, Nabi Nuh alaihi salam. Dia dakwah mengajak umatnya selama 300 tahun, yang ikut hanya ada 80 orang, terdiri dari 40 orang laki-laki dan 40 orang wanita. Bagaimana Nabi Nuh? Nabi Nuh mentok usahanya dan dia merapat serta berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, maka cairlah masalah yang sedang dihadapinya. Jawabannya adalah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membuat kapal yang dapat menyelamatkan umat-umatnya dari bahaya banjir. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal lautan. Akhirnya sesudah kapal lautan itu selesai, akhirnya banjir datang. Semua umat-umatnya mengikuti para Nabi Nuh itu. Akhirnya yang ikut Nabi alhamdulillah lebih bertambah. Berdakwah sampai 300 tahun. Kita itu enggak nyampe 100 tahun. Ada yang 2 hari mengajak saudara kita, teman kita, kalau kita tidak mau sholat atau dia mau ngaji, mundur. Gak boleh gitu. Kita terus menerus bagaimana kita untuk mengajak saudara kita, teman kita untuk dalam kebaikan. Insya Allah asal kita doa dengan baik kepada Allah, maka akan menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para peserta didik yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Mungkin itu saja penyampaian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadikan orang-orang yang baik, menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan penyakit yang Allah turunkan pada tahun ini Allah angkat dengan secepat-cepatnya, agar kita dengan belajar dengan maksimal dan optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.